Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita iringkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk bermajlis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi, dan tema di siang hari ini, karena banyak pemberitaan di sosial media tentang kebakaran hebat yang terjadi di Amerika, tepatnya tentu di Los Angeles, California. Dan ini menjadi berita yang sangat trending di YouTube dan sosial media yang lainnya, tentang peristiwa kebakaran terbesar yang pernah terjadi di dunia ini. Kita bisa bayangkan bahwa kota yang terbakar itu adalah kota yang paling kaya, di mana cukainya paling banyak menyumbang ke pemerintahnya. Bahkan banyak rumah-rumah mewah dan megah yang berdiri kokoh di kota itu. Bahkan Hollywood dengan segala kemegahannya dan orang-orang besar yang tinggal di sekitarannya, semua musnah dalam seketika. Apa yang terjadi sebenarnya? Tentu kita tidak hanya memandang musibah sebesar yang terjadi di Los Angeles di Amerika Serikat sana, tapi peristiwa-peristiwa kecil seperti kebanjiran di tempat kita di Batam ini kalau terjadi hujan lebat, atau tanah longsor, atau angin puting beliung, dan yang semacamnya. Ini bagian daripada musibah. Tapi apakah musibah ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah ujian yang Allah turunkan kepada kita? Maka pengajian di siang hari ini kita akan memetik pelajaran tentang kebakaran terbesar di dunia yang terjadi di Amerika sana. Tentu ibrahnya jangan terpikir itu kan jauh di sana. Yang namanya musibah itu bisa terjadi di mana saja. Tapi ada sebagian orang-orang yang berkomentar
bahwa peristiwa besar yang terjadi di Los Angeles, Amerika sana, yang menghabiskan kurang lebih 29.000 hektar lahan terkena bakar, bahkan 12.000 lebih bangunan hancur, dan sampai saat ini 24 nyawa melayang. Tapi bagaimana bisa negara yang mengatakan dirinya negara yang paling kuat secara teknologi, bahkan persis seperti yang dikatakan kaum 'Ad, wa qalu man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Mereka tidak sanggup untuk memadamkan api dengan peralatan mereka. Lalu di mana kata-kata mereka yang mengatakan siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Tidak lain ucapan itu keluar karena kesombongan. Persis yang dikatakan oleh kaum 'Ad, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asyaddu minna quwwatan awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di permukaan bumi tanpa alasan yang benar. Kemudian mereka berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka jauh lebih besar kekuatannya dibandingkan makhluk yang diciptakannya? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kuasa kami, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua ayat Al-Qur'an yang ingin saya jelaskan. Pertama disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarati fa asabahul kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Adakah di antara kalian yang ingin memiliki kebun kurma, kebun anggur yang dialiri sungai-sungai di bawahnya, dan dia memiliki segala macam buah-buahan di kebun itu, lalu dia telah tua renta dan memiliki keturunan yang masih kecil-kecil, kemudian kebunnya ditiup angin keras yang mengandung api yang sangat panas, lalu api itu membakar habis kebun itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an menjadi sebuah ibrah dan pelajaran. Terkadang ada manusia yang sudah membangun segalanya. Semenjak muda dia mengumpulkan uang dengan segala jerih upayanya untuk membangun rumah, membeli kebun, membeli kendaraan-kendaraan mewah dan megah dan begitu seterusnya. Setelah kemudian keinginan yang selama ini dia cita-citakan Allah kabulkan, berdirilah rumah yang sangat megah dengan taman-taman yang sangat indah, dengan kendaraan yang sangat mewah, dengan lingkungan yang sangat luar biasa canggihnya. Tiba-tiba datang azab Allah Subhanahu wa taala.
datang api yang meluluhlantakkan segalanya. Itulah yang terjadi di California, di Los Angeles sana. Lihat bagaimana sebelum terjadinya kebakaran itu, bagaimana gedung-gedung tinggi mencakar langit dengan anggun dan indahnya. Kemudian rumah-rumah mahal nan mewah yang dimiliki bukan orang-orang biasa. Belum lagi kecanggihan teknologi yang mereka punya. Tapi apalah artinya di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada apa-apanya. 15.000 lebih datang pemadam kebakaran dengan segala teknologinya, dari atas, dari bawah, dari udara dengan pesawatnya, dari bawah dengan kendaraan-kendaraan pemadamnya. Tapi sudah 7 hari lewat, api itu belum kunjung dipadamkan, bahkan menghancurkan segala-galanya. Kuasa apa yang bisa menghalangi kuasa Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah tutup kalimatnya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir, agar otak kita jalan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilawan kecuali dengan kekuasaan Allah yang lainnya. Lalu apa yang disombongkan hari ini oleh Amerika dengan segala kecanggihan peralatan mereka? Bayangkan Israel ketika membumi hanguskan Gaza, itu hampir 1,5 tahun lebih, 1 tahun 6 bulan kurang lebih. Gaza rata dibombardir dengan bom-bom yang diledakkan dari langit dengan pesawat-pesawat tempurnya. Tapi kita kiaskan dengan kondisi di Los Angeles, California sana. Dalam waktu sesingkat-singkatnya hanya 3 hari saja. Tapi lihat luas kehancurannya, bagaikan neraka jahanam dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, kami juga punya makar kata Allah, dan Allah sebaik-baik makar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 24, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanam-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia, ada juga yang dimakan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, telah berhias dengan kemewahannya, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datang kepadanya azab kami di waktu malam dan siang. Lalu kami jadikan tanaman itu dan seluruh keindahan dan kemewahannya
seakan-akan belum pernah terjadi kemarin-kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mau berfikir. Siapa yang mengira Los Angeles menjadi neraka jahanam dunia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, hanya hitungan hari, bisa melulantakkan segalanya. Kalau itu terjadi di Batam dan sekitarnya, mungkin sudah habis. Batam ini luasnya berapa? 1.500. Ini mencapai luas berlipat-lipat tempat yang kita tempati hari ini di sini. Dan hebatnya, bayangkan, kejadian hanya hitungan hari bisa mencapai kerugian 250 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara mungkin sekitar 4.000 triliun kurang lebih. Padahal Amerika membantu Israel saja bertahun-tahun, dari 1959 sampai hari ini tidak sampai biaya sebesar itu membantu untuk menghancurkan kaum muslimin yang ada di Palestina. Tapi itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berkuasa atas segala-galanya. Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab Allah di dunia. Tapi ingat, azab di akhirat jauh lebih besar kalau mereka mengetahuinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita bisa ambil ibrah dan pelajaran dari musibah besar ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-An'am ayat 9 atau 65. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din unduru kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, dialah yang maha berkuasa untuk mengirimkan azab kepada dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lainnya. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti itu agar mereka memahaminya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapa sangka orang-orang yang ada di Los Angeles itu akan terjadi kebakaran yang bermula dari hutan tiba-tiba merambah ke perkotaan. Padahal kebakaran itu sering terjadi. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan api-api itu terbang dari atas gedung-gedung mereka, atas kepala-kepala mereka, kemudian membumi hanguskan segalanya. Itulah yang Allah katakan, Qul huwal qadiru an yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas dirimu atau dari bawah dirimu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita wajib takut apabila mendengar ada di sebagian tempat Allah kirimkan azabnya. Wa manursilu bil ayati illa takhwifa, karena kami tidak mengutus ayat-ayat kami, kata Allah, kecuali untuk menakut-nakuti hambanya. Dan di sini pelajaran besar agar jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Karena orang-orang yang
aman dari makar-makar Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sadar mereka sedang diintai dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'sana bayatan wa hum naimun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah penduduk negeri itu mereka merasa aman dari makar Allah ketika datang azab di waktu mereka sedang terlap tidur? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Lihat bagaimana orang-orang yang dikirim azab kepada mereka, kerugian yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat sejarah-sejarah yang Al-Quran menyebutkannya, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengirimkan azabnya, maka tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk menghindar dari azab Allah Azza wa Jalla ataupun menangkal azab Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kaum Nuh, akibat mereka menentang nabinya, Allah Subhanahu wa taala katakan, fa fatahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit, kami turunkan hujan yang sangat deras kepada mereka. Kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka kami pertemukan dua air tersebut sehingga menciptakan tsunami yang sangat besar dan melantakkan seluruh kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Siapa yang selamat dari azab kaum Nuh? Tidak ada, kecuali orang-orang yang beriman yang adik perabunya Nuh alaihi salatu wassalam. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sesombong apapun Amerika dengan kekuatan mereka, dengan kecanggihan peralatan mereka, sampai hari ini kebakaran itu tidak sanggup dipadamkan mereka. Sudah 1 pekan lewat. Bahkan ada yang memprediksi bahwa kebakaran itu akan terus berlanjut 10 hari ke depan karena angin itu tidak akan berhenti. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat pula kaum Hud alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqah mithla sa'iqati adin wa thamud. Jika mereka berpaling, katakan kepada mereka, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Thamud. Tidak ada satupun manusia kaum Thamud atau kaum Ad yang dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dibinasakan. Padahal kaum Ad itu adalah kaum yang kuat-kuat. Tidak ada kaum yang lebih kuat sepanjang sejarah yang Allah ciptakan melebihi kaum Ad. Sampai Allah mengatakan, lam yukhlaq mithlahu. Allah tidak pernah menciptakan semisal kaum Ad dari segi kekuatannya, dari segi kecerdasannya. Tapi ketika azab Allah datang, kecerdasan mereka sia-sia di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan mereka sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah katakan ketika menjelaskan azab kaum Thamud, fa amma Thamud fa uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Thamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Wa amma Adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang.
sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma, di mana angin kencang itu kami timpakan kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus, dan mengangkat seluruh manusia-manusia di permukaan bumi ke langit selama 7 malam 8 hari itu. Kemudian setelah itu Allah katakan, fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seolah-olah mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang kosong lapu dan menancap di bumi. Lihat bagaimana kaum Ad diazab dengan apa? Dengan angin. Maka sama juga sekarang kita lihat di Los Angeles sana. Apa yang Allah kirim? Angin Katrina yang membawa percikan-percikan api menyebar di semua titik di wilayah itu. Bayangkan, dalam sekejap saja hitungan hari, negeri yang tadinya indah, yang tadinya megah, yang tadinya mewah, menjadi negeri seolah-olah neraka jahanam dunia. Api di mana-mana, ketakutan mencekam di mana-mana, orang lari ke mana-mana. Itulah Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mengirimkan azabnya maka akan menimbulkan ketakutan di mana-mana. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitu juga kaum-kaum yang lainnya. Kaum Syuaib, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa akhadhal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi darihim jasimin. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan dengan satu suara yang mengguntur, lalu dijadikan mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Fir'aun dan bala tentaranya, Allah mengatakan, wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhdatan rabiyah. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dari penduduk negeri-negeri yang telah dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendustakan Rasul. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang keras, di mana Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Lihat juga kaum Sabt, atau disebut dengan Ashabus Sabti, yang Allah kutuk menjadi kera-kera yang dihinakan. Lihat kaum Ras, yang Allah Subhanahu wa taala campakkan mereka ke dalam kebinasaan karena mereka tidak taat kepada nabinya. Lihat Ashabul Qaryah, yang Allah kirimkan dengan suara yang mengguntur sehingga menjadikan mati semuanya. Lihat kaum Tubba dan juga kaum Sabah, yang Allah kirim banjir yang sangat besar sehingga melulentakkan segalanya. Lihat kaum Tsamud, yang Allah Subhanahu wa taala angkat negerinya kemudian ditumpahkan kembali ke dunia, kemudian menjadi mangku dan menjadi laut mati hari ini. Tidak ada yang tersisa nyawa kecuali melayang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kirimkan kekuasaan Qarun dan bala tentaranya. Allah tenggelamkan ke bumi sehingga Allah mengatakan, fakullan akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka masing-masing mereka kami siksa disebabkan dosa-dosa mereka. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dari langit seperti Lut, kaumnya Nabi Lut. Dan di antara mereka ada yang ditimpakan suara keras yang mengguntur seperti kaum Ad. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi seperti Qarun. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti Fir'aun. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri-diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pun muncul, apakah kita boleh senang dengan apa yang terjadi di Los Angeles sana? Mengingat kita tahu bahwa Amerika
dari 1959 sampai hari ini selalu membantu Israel untuk membumi hanguskan Palestina, bahkan memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi yang tidak terbatas, dari persenjataan dan tentaranya. Belum lagi kita lihat kehancuran negeri-negeri di Timur Tengah itu, di belakangnya adalah Amerika. Kehancuran Afghanistan, kehancuran Suria, kehancuran Irak, bahkan Yaman, dan begitu seterusnya di negeri-negeri Timur Tengah itu. Bertahun-tahun mereka menyokong di belakangnya dengan segala daya dan upayanya. Persis seperti yang Allah katakan, wa idza tawalla sa'fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harth wan nasl. Apabila engkau sudah berkuasa, dia berusaha untuk membuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak-ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, sementara Allah tidak suka dengan kerusakan. Begitulah tabiat orang yang berkuasa. Karena Amerika merasa negeri yang sangat besar, negeri yang sangat kuat, atau boleh dikatakan negeri adidaya yang sangat kokoh dengan segala kemampuan teknologi, senjata, kekayaan dan begitu seterusnya, sehingga banyak negeri-negeri Islam tanpa sadar dihancurkan dan diambil kekayaannya. Pertanyaannya, kalau sekarang Allah timpakan kebakaran yang sangat besar di Los Angeles, California sana, bolehkah kita berbahagia? Bukankah ini sebuah hukum karma? Bahkan satu pemimpin dari Partai Republik, calon presiden Amerika masa depan, mengatakan sebelum kejadian kebakaran itu dia sesudah sumpah serapah, kalau seandainya orang-orang Palestina itu tidak menyerahkan sandera-sandera mereka dan Hamas tidak menyerah kepada Israel Raya, katanya, maka kami akan buat kiamat besar bukan hanya di Palestina tapi di Timur Tengah, hampir semuanya. Tapi kesombongan ini Allah Subhanahu wa taala bayar cash. Baru saja dia mengatakan seperti itu, belum lagi dia menciptakan neraka di Timur Tengah, rupanya negerinya sudah Allah buat seperti neraka. Bolehkah kita berbahagia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pada dasarnya kata para ulama, kalau memang itu sebuah hukuman yang Allah hukum kepada orang-orang kafir hardi, orang-orang kafir yang zalim kepada kaum muslimin, orang-orang yang kafir yang sombong kepada Allah dan Rasulnya dan membantai kaum muslimin, maka dengan kejadian ini kita katakan kita sangat bersyukur dan berbahagia. Ketika lemahnya kaum muslimin, tidak sanggup menghadapi mereka, hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan Amerika, ya Allah hancurkan Amerika, tapi tidak daya dan kekuatan apa yang bisa menghadapinya. Tiba-tiba tangan-tangan Allah ikut campur dalam menghancurkannya, maka tentu kita harus bahagia kalau itu yang terjadi. Tapi kan harus dirinci di sini, karena korban kebakaran yang ada di sana itu kan macam-macam manusia yang terkena. Di sana ada kaum muslimin. Mungkin kaum muslimin pun terbagi menjadi tiga. Pertama, kaum muslimin yang mereka memang muslim, tidak setuju dengan pembantaian yang terjadi di Timur Tengah kepada saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Yang kedua, kaum muslimin yang justru menyokong, mendukung, bahkan memberikan pajak-pajaknya untuk membantai saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Atau kaum muslimin yang tawakuf diam, dianya hidupnya berhura-hura saja, bermaksiat-maksiat saja, menghabiskan syahwat-syahwatnya di sana, cenderung dengan budaya-budaya kafirin. Maka kita harus bedakan di sini. Adapun kalau ini mengenai kaum muslimin yang mereka
betul-betul muslim, tidak redha kalau saudaranya yang ada di Palestina dibantai dan umumnya di Timur Tengah dibantai, maka tentu kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak bahagia, kita sedih. Dan sebagai bentuk kemanusiaan kita berbela sungkawa kalau seandainya rumahnya kebakaran, hartanya habis, ludes dan begitu seterusnya. Tapi kalau memang itu terjadi kepada muslim, karena ada orang beralasan itu yang terbakar bukan orang kafir saja rumahnya Ustaz, orang muslim pun ada di situ. Kalau memang orang muslim yang terbakar rumahnya itu menyokong, menyumbang, memberikan pajak untuk kehancuran saudaranya yang ada di Timur Tengah, kemudian ikut-ikut terbakar juga rumahnya, itu salah sendiri. Maka anda bagian daripada orang-orang kafir. Maka kita katakan secara umum, kalau musibah ini terjadi kepada daerah-daerah yang mereka senang dengan kehancuran kaum muslimin, tiba-tiba Allah datang dengan kehancurannya kepada mereka, kita katakan senang, dan kita harus senang. Allah sudah membantu kaum muslimin dengan kekuatannya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu ibrah apa yang kita bisa petik dari peristiwa-peristiwa yang kita saksikan hari ini? Saya katakan musibah bukan hanya kebakaran saja di Batam saja. Kita lihat 3 hari kemarin banjir di mana-mana. Bahkan ada saudara kita yang terkena runtuhan sehingga meninggal dunia. Ini kan musibah juga. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari musibah-musibah yang terjadi? Yang pertama, ingat bahwa sebab terbesar turunnya musibah itu karena maksiat. Sebab terbesar turunnya musibah itu karena kemaksiatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengatakan ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah Allah menurunkan musibah kepada kalian kecuali karena ulah kalian, karena maksiat yang kalian lakukan. Makanya Allah cabut nikmat dengan Allah kirim azab sebagai bentuk musibah karena dosa yang kita lakukan. Yang kedua, ingat bahwa musibah apapun kalau sudah mengenai sebuah daerah, apa itu gempa, apa itu kebakaran yang terjadi hari ini di Amerika sana, ataukah mungkin tsunami yang sebelumnya juga terjadi di negara kita dan begitu seterusnya. Jadi sebuah musibah itu kalau sudah Allah timpakan di sebuah negeri, maka tidak akan ada yang selamat dari musibah Allah. Hatta orang-orang yang bukan pelaku maksiat sekalipun pasti terkena imbasnya. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, fattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah akan fitnah yang kalau menimpa sebuah negeri itu bukan hanya terkena orang-orang zalim secara khusus, tapi orang-orang baik pun akan terkena imbasnya. Tentu kematian orang zalim dengan kematian orang-orang yang baik di satu tempat yang terkena musibah itu akan dikembalikan kepada Allah, di mana Allah akan bertanya soal niat-niat mereka. Tapi yang jelas bahwa idza anzalallahu biqaumin adzaban asabal adzab man kana fihim thumma bu'itha ala a'malihim. Kata Nabi, apabila Allah turunkan azab kepada sebuah kaum, maka Allah akan kirim azab itu dan mengenai semua orang yang ada di situ. Kemudian nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal mereka. Makanya kenapa pentingnya di sini al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Pentingnya kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, karena hanya dengan dua kata itu bisa mencegah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa tahdzir, peringatan
di dalam Al-Quranul Karim tentang azab-azab umat terdahulu harusnya menjadi pelajaran kepada umat hari ini. Karena apapun yang terjadi dari musibah-musibah hari ini itu pernah dialami oleh umat-umat terdahulu. Sebutkan apa musibahnya? Banjir, kaum Nuh sudah ada. Angin yang membakar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sebutkan azab apapun, mau tsunaminya, mau gempanya, mau anginnya, mau apinya, mau semua pernah terjadi pada umat terdahulu. Maka harusnya dijadikan ibrah dan pelajaran. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan? Karena dia sombong, maka jauhi kesombongan. Kenapa kaum Ad diazab dan dihancurkan? Karena kesombongan, karena penentangan, dan begitu seterusnya. Jadikan itu sebuah pelajaran. Kemudian yang keempat, Nabi SAW sudah memberikan peringatan. Sudah memberikan peringatan bahwa umat ini akan banyak terjadi musibah. Apa itu gempa bumi, apa itu hujan-hujan batu, ya, angin puting beliung yang mengangkat batu-batu dari bumi dikembalikan, dan yang sebagainya. Dan Nabi SAW berikan alasannya. Kapan itu terjadi? Kalau sudah terlampau banyak kemaksiatan di dalamnya. Kata Rasul, idza zaharatil ma'azib wal khamra wa labsul harir. Apabila umat sudah banyak biduan wanita, artis-artis, kemudian orang-orang yang gemar minum khamr, dan orang yang menghalalkan menggunakan sutra dan perzinahan, maka azab itu akan ditimpakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, kita tahu bahwa ukubat ataupun musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan itu kan sifatnya bermacam-macam. Boleh jadi di negeri lain kebakaran seperti di Los Angeles, atau kita dengar kemudian disusul dengan adanya gempa di daerah lainnya. Ya, di negeri kita juga banyak musibah. Di Batam saja hari kemarin banjir di mana-mana. Pohon tumbang akhirnya kena bas, tanah longsor terkena rumah akhirnya meninggal, dan begitu seterusnya. Maka ini perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Dan pentingnya kita menjaga lingkungan di sini. Kemudian juga yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengirimkan bencananya, mengirimkan balanya, tidak lain dan bukan untuk menakut-nakuti kita sebagai hambanya. Kenapa Allah kirim banjir? Kenapa Allah kirim angin? Kenapa Allah kirim gunung meletus? Kenapa Allah kirim tsunami dan yang semacamnya? Tidak lain Allah hendak menakut-nakuti kita. Itulah yang Allah katakan, wa manursilul bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus tanda-tanda kuasa kami itu kecuali dalam rangka menakut-nakuti. Pertanyaannya, takut enggak kita ini? Ketika Allah kirim banjir di Batam ini, takut enggak kita dengan banjir itu? Takut enggak dengan tanah longsor yang kita saksikan di depan kita? Takut enggak dengan angin yang selalu mengangkat atap-atap rumah kita? Kalau memang takut, maka harusnya semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah memperhatikan beberapa tahun ke belakang. Memang saya perhatikan betul beberapa tahun ke belakang ini. Kalau terjadi gerhana, kalau saya terjadi gerhana, itu biasanya beberapa waktu setelah gerhana itu ada saja musibah. Entah tanah longsor, entah banjir, entah angin, entah macam-macam. Jadi saya berpikir, kenapa selalunya setelah adanya gerhana selalu ada musibah tuh? Setelah saya baca-baca, oh boleh jadi karena yang ditakut-takuti Allah mereka tidak takut. Harusnya setelah terjadi gerhana yang merupakan tanda kuasa Allah, kita makin mendekat dengan Allah.
semakin merajalela maksiat kita kepada Allah. Wajar kalau seandainya ketika yang ditakut-takuti tidak takut, akhirnya Allah kirim bencananya agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga pelajaran lain adalah, lalu dengan banyaknya peristiwa-peristiwa baik dalam negeri atau di luar negeri tentang bencana-bencana ini, apa yang bisa menyelamatkan kita dari bencana-bencana itu? Maka yang bisa menyelamatkan adalah dengan cara tadarru' wal luju' ila Allah Azza wa Jalla. Tunduk patuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan zikir, doa, Quran dan begitu seterusnya. Terutama istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dua keamanan yang pernah Allah turunkan kepada kita. Pertama, kehadiran Nabi di tengah-tengah kita. Yang kedua, istighfar umatnya di atas permukaan bumi. Tapi kehadiran Nabi sudah tidak ada, sehingga keamanan pertama sudah hilang dan sisa keamanan kedua. Apa itu? Istighfar. Kalau kita ingin aman negeri kita, perbanyak istighfar. Kemudian juga al-islah wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Di antara sebab keselamatan juga, jangan biarkan kemungkaran dibiarkan, dan jangan pula kebaikan tidak disuarakan. Suarakan kebaikan, ajak manusia ke dalam kebaikan, cegah kemungkaran, jangan sampai ada manusia melakukan kemungkaran. Karena hanya dengan dua kata ini, maka itu juga yang bisa mencegah adanya musibah-musibah yang akan Allah timpakan kepada kita. Termasuk juga sedekah. Berbuat baik itu juga bisa menjadikan musibah tidak Allah turunkan kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas bahwa apapun yang terjadi hari ini, dengan banyaknya perubahan, alam bisa berubah gitu ya. Tiba-tiba saja sekonyong-konyong, hujan deras, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, kebakaran di mana-mana. Itu semua adalah peringatan yang Allah Subhanahu wa taala hendak berikan kepada kita. Apakah musibah itu bentuknya adab, ataukah musibah itu bentuknya hanya sekedar ujian Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat, ataukah musibah itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tidak tahu yang mana satu. Apakah berupa peringatan, ataukah berupa ujian seperti para nabi dan rasul, ataukah itu bentuk adab? Yang jelas bahwa Nabi SAW sudah mengantisipasi segalanya. Kalau kita ingin selamat dari musibah-musibah itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara ibrah dan pelajaran yang kita bisa petik dari kebakaran hebat yang terjadi di Amerika sana. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan kita buka tanya jawab. Kalau tidak, dan kita masuk pada poin ke-51 halaman ke-177 tentang tercelanya ambisi menjadi pemimpin. Kita baca hadisnya. An Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman ibna Samurah, la tas'alil imarata fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa idza halafta an yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairun wa kafir an yaminika. Muttafaqun alaih.
Kata Nabi SAW dari hadis Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu an, dia berkata, di mana Nabi SAW bersabda kepadaku, wahai Abdurrahman ibn Samurah, janganlah kamu meminta jabatan ataupun kepemimpinan, sebab jika kamu diberi jabatan karena memintanya, niscaya urusan itu akan diserahkan kepadamu. Artinya Allah tidak akan menolongmu. Sedangkan jika kamu diberikan tanpa memintanya, niscaya kamu akan ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melaksanakan jabatan dan kepemimpinan itu. Dan apabila kamu masuk ke dalam sumpah dengan sebuah sumpah, kemudian kamu melihat ada yang lebih baik darinya, kerjakanlah yang lebih baik darinya dan bayarlah kafarah, tebusan dari sumpah-sumpahmu itu. Taib, masyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya meminta jabatan, meminta sebuah kepemimpinan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, innakum satahrisuna 'alal imarati wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan fa ni'mat al-murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Kata Nabi SAW, kalian akan rakus terhadap jabatan, padahal jabatan akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ia adalah seenak-enaknya penyusuan dan segetir-getirnya penyapihan. Taib, masyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa kemudian Nabi SAW menasihati sahabat Abdurrahman ibn Samurah agar menjauhi meminta kedudukan, meminta pangkat ataupun jabatan? Karena biasanya orang yang jatuh kepada posisi jabatan ataupun kepemimpinan, maka akan timbul dosa-dosa tanpa sadar yang mengakibatkan akan menghancurkan kehidupannya. Karena biasanya seorang yang masuk pada dunia kepemimpinan, entah dia jadi presiden, entah dia jadi menteri, entah dia jadi pemimpin daerah dan begitu seterusnya, biasanya kalau sudah masuk kepada ranah atau dunia seperti itu, maka mereka akan mudah menghalalkan yang Allah haramkan. Bahkan akan masuk kepada sifat-sifat yang sangat tercela. Seperti umpamanya orang-orang yang masuk pada dunia seperti itu pasti akan menginginkan sebuah ar-rif'atu wal jah. Rif'atu wal jah itu artinya kedudukan yang tinggi, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dimuliakan. Dan itu terlihat ketika para pemimpin ini sudah tidak menjadi pemimpin. Kita bisa melihat ketika dia menjadi pemimpin, subhanallah, kemana-mana ada bodyguard yang mengikutinya, menggunakan protokoler dan begitu seterusnya, dihormati, disanjung dan begitu seterusnya.
Tapi ketika kemudian kepemimpinannya sudah selesai, sudah purna tugas atau sudah menjadi pensiun, banyak kemudian orang yang stres, seolah-olah dia terkena penyakit yang kita sebut dengan sesuatu yang belum siap dihadapi dia. Sehingga banyak kemudian yang jatuh jadi pemimpin itu merasa saja dia masih jadi pemimpin. Apa istilahnya itu? Kalau dalam penyakit-penyakit orang yang dulunya pernah sukses, tiba-tiba kemudian dia sudah hilang suksesnya, post power syndrome itu apa itu namanya? Itu biasanya terjadi kepada para pejabat yang sudah tidak menjabat. Makanya juga saya pernah melihat ada teman-teman itu yang dulunya dihargai, dihormati ketika bekerja di pemerintahan, kemudian setelah pensiun itu kayak orang stres. Jadi kalau ketemu itu ceritanya seolah-olah dia masih menjabat saja, padahal sudah pensiun, sudah jadi rakyat biasa. Ya, itu karena ketika dia menjadi pemimpin itu niatnya sudah tidak benar. Hubbu rif'ah namanya. Dia cinta supaya dihargai, dihormati dan dimuliakan. Atau boleh juga hubbul mal, karena cinta harta. Sebelum menjadi pemimpin mungkin kekayaannya tidak seberapa. Mungkin kalau di negara kita kan ada laporan kekayaan gitu kan. Tapi setelah menjabat 1 periode, 2 periode, atau boleh jadi mungkin nambah menjadi 3 periode, itu kekayaannya meningkat. Ya karena boleh jadi ketika dia menjadi pejabat semua dimudahkan. Bahkan boleh jadi dunia yang menghampiri dia, bukan dia yang menghampiri dunia. Walaupun dengan cara yang culas dan tidak benar kan begitu. Tapi lihat setelah kemudian tidak menjabat lagi, ketika mungkin mulai banyak orang yang menjauhi dia, maka kekayaannya sedikit demi sedikit terkuras habis, dan itu menjadikan stres hidupnya. Dan itu bagian daripada penyesalan dalam hadis ini. Atau boleh jadi hubbus syuhrah, dia cinta ingin popularitas, ingin terkenal. Ketika menjadi pejabat, pemimpin, atau apalagi sampai keluar di medsos gitu ya, di televisi-televisi, di koran-koran, di media-media elektronik yang lainnya, itu sewaktu dia menjabat selalu tampil di depan media. Dan itu kebanggaan bagi dia. Tapi setelah tidak menjabat lagi, sudah tidak lagi diliput, mulailah dia stres. Lah kalau seandainya niat menjadi pemimpin itu hanya mengejar hubbur rif'ati, cinta supaya disanjung, cinta supaya dipuji, atau hubbul mal, karena ingin mengumpul-ngumpulkan harta benda saja, melampiaskan syahwatnya, atau mungkin hubbus syuhrah, cinta dengan popularitas, maka kalau seandainya dia turun dari kepemimpinan, maka dia akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Itulah kenapa tanggung jawab pemimpin itu besar. Di sini Nabi SAW menasihati Abdullah ibnu Samurah di sini dan mengatakan, jangan kamu meminta jabatan. Sebab jika kamu diberikan jabatan sementara engkau tidak pantas untuk mendapatkan jabatan itu, niscaya urusannya akan diserahkan kepada kita. Maknanya Allah tidak akan membantu kita. Tapi kalau seandainya orang yang meminta kita karena disangkanya atau mungkin dikiranya kita layak untuk menduduki jabatan itu, dan orang-orang mempercayainya kepada kita,
dan kita akhirnya menerima karena bukan kehendak kita, tapi orang lain berkehendak, masyarakat yang berkehendak karena melihat kemampuan kita. Maka kalau dia kemudian mendapatkan jabatan dengan bismillah, maka insyaAllah dia akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Satu hari seorang sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia datang kepada Nabi SAW dan meminta jabatan dan mengatakan, ala tasta'miluni ya Rasulullah, Rasul, angkatlah aku menjadi pemimpin. Maka Nabi SAW langsung menepuk kedua bahu Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Aba Dzar, innaka dhaif. Wahai Aba Dzar, kau ini lemah. Wa innaha amanah, kepemimpinan ini amanah. Wa innaha yaumal qiyamah hizyun wa nadamah, dan kelak pada hari kiamat maka engkau akan dihinakan dan akan timbul banyak penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil dengan kapasitasnya. Wa addalladzi alaihi fiha, dan dia betul-betul mengerjakannya dengan amanah di pundaknya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, kau ini lemah. Dan itu yang terjadi. Potret kepemimpinan negeri kita ini bukan karena dia punya skill leader terbaik untuk menjadi pemimpin, tidak, tapi kebanyakan karena banyak masanya, mungkin dia public figure, artis dan yang semacamnya. Apalagi pemilihan dengan banyaknya suara, tak jarang juga kemudian menggunakan serangan pajar dan yang semisalnya, akhirnya terpilih. Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas di bidangnya tiba-tiba kemudian diduduki orang tersebut, apa yang terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau sebuah urusan itu dipegang kepada yang bukan bidangnya, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah kiamatnya. Itulah ancaman Nabi SAW. Makanya kenapa Nabi menasihati seperti itu. Kita lihat manusia terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar saat wafatnya Nabi SAW pun jasad Rasul belum dikuburkan, dia mendengar orang-orang Ansar sedang mengadakan pertemuan dan meniatkan untuk mengangkat Sa'd bin Ubadah, pemimpin Khazraj, menjadi pengganti Nabi SAW. Maka Abu Bakar datang menggandeng Umar dan juga Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian menjelaskan siapa yang layak menjadi pemimpin. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung ditarik tangannya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan, baiatlah Umar. Kemudian setelah itu mengambil tangan Abu Ubaidah, atau baiatlah Abu Ubaidah. Keduanya layak untuk menjadi pemimpin. Subhanallah. Lihat bagaimana manusia terbaik, padahal tidak ada manusia terbaik setelah Nabi kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi dia justru menarik tangan Umar dan Abu Ubaidah dan mengatakan, baiatlah salah satu dari keduanya, karena salah satu dari keduanya layak untuk menjadi pemimpin. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun sadar bahwa ada yang lebih layak dibandingkan dia. Siapa? Abu Bakar. Makanya Umar mengatakan, aku tidak akan menjadi khalifah kalau dalam rakyatku ada orang yang namanya Abu Bakar. Di zaman dulu, ketika mereka ditawari menjadi pemimpin, mereka saling mundur.
dan tidak mau saling maju. Ketika ada orang yang terbaik di antara mereka, maka mereka akan mendahulukan orang yang terbaik di antara mereka, karena mereka tahu bahwa tanggung jawab seorang pemimpin ini besar. Kalau dia baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan rakyatnya. Tapi kalau dia jahat, dia akan menanggung dosa rakyatnya. Dan itulah isi daripada surat Nabi ketika menyurati Raja Herakli. Ketika dalam surat itu Nabi SAW mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah dan hambanya, kepada Raja Herakli, pemimpin Romawi. Kata Nabi SAW, masuklah Islam, engkau akan selamat. Kalau tidak, engkau akan menanggung dosa orang-orang Arisiyin. Maksudnya rakyat daripada Herakli. Isyarat daripada tulisan Rasul dalam risalah kepada Herakli ini menunjukkan bahwa dosa yang akan ditanggung oleh pemimpin kalau dia tidak adil, maka akan banyak dosa yang ia akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang yang kita zalimi di dunia saja akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan terjadi qisas. Umpamanya saya mengambil barang ibu dan saya mencurinya dan tidak mengembalikannya di dunia, maka ibu akan datang kepada saya di hadapan Allah, kemudian akan mengambil pahala yang saya miliki sesuai dengan dosa yang saya lakukan kepada ibu. Itu yang disebut dengan al-qisas yaumal qiyamah. Macam mana kalau seandainya zalimnya ini bukan satu orang? Bagaimana kalau zalimnya itu bukan satu orang, tapi satu rakyat negara yang jumlahnya bukan ratusan, ribuan jiwa? Kalau mereka dizalimi, macam mana dia akan menghadap Allah dengan pertanggungjawaban atas kezaliman yang ia lakukan kepada rakyatnya? Na'udzubillah. Maka dia akan menjadi manusia yang paling bangkrut pada hari kiamat. Itulah yang dinyatakan di sini, kata Nabi kepada Abdullah ibn Samurah, kalau engkau meminta jabatan sementara engkau tidak layak di situ, maka engkau tidak akan ditolong. Tetapi kalau seandainya orang-orang yang meminta dirimu untuk menjabat dan engkau layak di situ, maka Allah akan berikan pertolongan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Imam Abi Dawud meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Maryam Al-Ajdi radhiyallahu an. Dia mengatakan, dakhaltu ala Muawiyah. Aku masuk menemui penguasa Muawiyah. Faqala, lalu dia berkata, ma an'ama nabika aba fulan. Kami senang bertemu denganmu, wahai Aba Fulan. Apa yang menyebabkan kamu menemuiku? Fakultu haditsan sami'tuhu. Maka aku menjawab sebuah hadis yang pernah aku dengar. Ukhbiruka bihi, yang aku akan habarkan dengannya. Sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu Allahu syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Qala faja'ala rajulan ala hawaijin nas. Maka dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin yang mengurusi sesuatu dari urusan kaum muslimin, lalu dia menutupi diri dari keperluan masyarakat, kebutuhan masyarakat, kefakiran masyarakat, niscaya Allah akan tutup diri pemimpin tersebut dari keperluannya, kebutuhannya dan kefakirannya. Kemudian rawi mengatakan, ketika Muawiyah mendengar hadis itu,
maka Muawiyah langsung menetapkan seseorang untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengancam siapapun pemimpinnya yang menyusahkan rakyatnya, siapapun pemimpinnya yang zalim kepada rakyatnya, apalagi tahu rakyatnya yang lemah, dia mengambil hak mereka, maka Allah akan mengambil hak dia. Dari sini Muawiyah bin Abi Sufyan sampai ketakutan. Karena ketakutannya akhirnya mendengar hadis ini, dia meminta kepada bawahannya untuk mencatat seluruh kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, penuhi kebutuhan mereka. Begitulah takutnya para sahabat Nabi SAW memegang kepemimpinan. Tapi di zaman sekarang mana ada lagi takut? Mau mengambil hak rakyatnya, mau zalim kepada rakyatnya, memencekik rakyatnya, menerapkan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah pun tidak peduli. Itulah memang era-era akhir zaman. Padahal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an saat menjadi pemimpin, ketika awal dilantik menjadi khalifah, apa pidato yang harusnya menjadi pelajaran kepada siapapun dari para pemimpin-pemimpin negara? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ayyuhan nas, wahai manusia, qad wullitu alaikum wa lastu bi khiyarikum. Aku sudah diangkat sebagai pemimpin kalian, sementara aku bukan manusia yang terbaik di antara kalian. Fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni. Hei rakyatku, kata Abu Bakar, kalau seandainya engkau melihat dariku sebuah kebaikan yang aku terapkan dalam kebijakanku, tolong aku, bantu aku, support aku. Wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Tapi kalau engkau melihat aku di atas kebatilan, ada kebijakan-kebijakanku yang tidak pro rakyat, ada kebijakan-kebijakanku yang mungkin penuh dengan kezaliman, penuh dengan kebatilan, luruskan aku. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia meminta kepada rakyatnya, kalau dia memutuskan sebuah kebijakan dan kebijakan itu pro rakyat, sokong, dukung, tolong. Tapi kalau kebijakan itu membuat susah rakyatnya, apalagi penuh dengan kezaliman dan kebatilan, tolong luruskan aku. Kemudian kata beliau, atiuni ma ata'tullaha fikum. Kalian boleh mentaati aku, kata Abu Bakar, selama aku mentaati Allah. Fa idza asaituhu fala ta'ata li alaikum. Tapi kalau kalian melihat aku bermaksiat kepada Allah, jangan pernah kalian taati kepemimpinanku. Lihat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu betul-betul ingin berhukum dengan hukum Allah. Karena tidak ada hukum yang lebih adil dibandingkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Makanya dia mengatakan, selama aku taat kepada Allah, selama aku taat kepada Rasulullah, taati aku. Tapi selama aku bermaksiat kepada Allah, selama aku bermaksiat kepada Rasulullah, jangan pernah taat kepada aku. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ala inna aqwakum indi al-dhaif hatta akhudhu ahaqqa lakum. Kata Abu Bakar, sesungguhnya orang kuat di antara kalian adalah lemah di sisiku, sampai hatta akhudhal haqqa lahu, sampai aku mengambil hak dia. Wa ada'afukum indi al-qawiyyu hatta akhudhal haqqa minhu. Dan orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang paling kuat di sisiku, sampai aku mengambil haknya. Subhanallah. Lihat bagaimana kepemimpinan Abu Bakar betul-betul membela rakyatnya. Siapa yang merasa kuat di sisi rakyatnya, maka di sisiku dia orang yang paling lemah. Karena biasanya orang yang kuat itu cenderung menindas. Orang yang paling kuat itu cenderung untuk berbuat jahat dan zalim. Makanya Abu Bakar ingin membentengi rakyatnya, seolah-olah Abu Bakar mengatakan, aku adalah backing kalian. Tenang, jangan takut dengan orang-orang yang kalian anggap itu kuat, karena engkau punya aku.
Tapi orang yang paling lemah di antara kalian, yang boleh saja ditindas, kalian orang yang paling kuat di sisiku. Kemudian Abu Bakar mengatakan, aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Inilah kata-kataku, aku hanya meminta ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. Lihat bagaimana ucapan yang membara dari Abu Bakar Siddiq. Ini percontohan pemimpin yang adil. Makanya kalau kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang adil itu betul-betul mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sampai memasukkan deretan 7 manusia yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy di saat tidak ada naungan kecuali dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama justru Rasul mengatakan imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Bahkan Nabi SAW sampai mendoakan dan mengatakan, man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim fafruq bihi. Ya Allah, siapapun dari umatku yang diangkat menjadi pemimpin, kok dia lembut dengan rakyatnya, dia baik dengan rakyatnya, dia memperhatikan hak dan kebutuhan rakyatnya, maka perbaikilah pemimpin yang seperti ini. Tapi sebaliknya, kata Rasul, barang siapa yang diangkat menjadi pemimpin dari umatku, kemudian dia berbuat jahat kepada rakyatnya, hancurkan pemimpin yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini ada nasihat kepada para pemimpin, siapapun pemimpinnya. Apakah pemimpin ini selevel negara, mungkin presiden atau bawahannya menteri-menteri, atau mungkin sampai kepada wali kota, lurah, RT, RW, sampai kepada pemimpin rumah tangga. Kata Nabi SAW, thalathatun la yaruddullahu du'a'ahum. Ada 3 kelompok, tidak mungkin ditolak doanya. Yang pertama, adzakirullaha katsira, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Yang kedua, wal madlum, orang yang dizalimi. Dan yang ketiga, wal imamul muqsit, dan pemimpin yang adil. Ini bentuk pertolongan Allah, di mana para pemimpin yang adil itu mereka ditolong Allah dengan cara dikabulkan doa-doanya. Maka mulailah dari pemimpin-pemimpin keluarga, baru naik kepada pemimpin-pemimpin berikutnya sampai boleh jadi ke pemimpin negara. Maka kalau doa-doa Anda ingin dikabulkan, maka menjadilah pemimpin yang adil. Karena kalau seandainya Anda menjadi para pemimpin yang adil, maka Nabi SAW menganggap pemimpin yang seperti ini adalah manusia terbaik yang ada di kolong langit. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bihiyari umaraikum wa syirarihim. Maukah aku kabarkan kepada kalian pemimpin-pemimpin terbaik dan pemimpin-pemimpin terburuk, kata Rasul. Adapun pemimpin-pemimpin terbaik, khiyaruhum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tad'una lahum wa yad'una lakum. Pemimpin-pemimpin yang kalian cinta dengan rakyat atau yang dicintai rakyat, atau yang kalian berdoa dengan doa baik kepada rakyat atau yang didoakan baik oleh rakyatnya. Maka kita lihat, kalau satu pemimpin itu dilaknat oleh rakyatnya, dijelek-jelekan oleh rakyatnya, diburuk-burukan oleh rakyatnya, berarti pemimpin yang seperti ini bukan tanda-tanda pemimpin yang baik. Karena Rasul yang mengatakan, wa syiraru ummaraikum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Engkau membenci rakyatnya dan rakyat membenci engkau. Engkau melaknat rakyatnya dan rakyat melaknat engkau.
Maka berlindunglah dari pemimpin-pemimpin yang buruk, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, entah kenapa dia bicara dengan unta yang merupakan unta sedekah. Jadi Umar berdialog dengan unta, padahal unta pun tak paham dengan dialog Umar. Umar mengatakan di hadapan unta, "Inni akhafu an us'ala anka yaumal qiyamah." Heh unta, katanya, aku takut aku akan ditanya gara-gara kamu pada hari kiamat, katanya. Lihat, karena unta itu unta sedekah. Takut kalau seandainya Umar itu tidak menyalurkan unta-unta itu kepada yang berhaknya, makanya dia tanya setiap barang-barang yang merupakan milik rakyat, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai unta pun ditanya sama Umar. Hei unta, kata Umar, aku takut gara-gara engkau aku akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "In syi'tum an ba'tukum an imarati wa ma hiya." Jika kalian mau, kata Rasul, aku akan habarkan jenis kepemimpinan bagi kalian. Apa itu menjadi pemimpin, kata Rasul? Maka sahabat mengatakan, apa itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, awwaluha malamah, wa thaniha nadamah, wa thalithuha azabun yaumal qiyamah. Awal diangkat menjadi pemimpin itu sebuah kehancuran. Yang keduanya, engkau akan mendapatkan penyesalan. Yang ketiganya, engkau akan mendapatkan azab pada hari kiamat. Illa man adal, kata Rasul, kecuali engkau menjadi pemimpin yang adil. Maka kalau seandainya pemimpin itu tidak adil, maka dia akan mendapatkan tiga perkara ini. Pertama, malamatun, kehancuran. Yang kedua, nadamatun, penyesalan. Yang ketiga, azabun yaumal qiyamati, azab kelak pada hari kiamat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Itulah yang kemudian Nabi SAW sampai menasihati sahabat Abdullah ibn Samurah ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebuah hal yang menarik dari surat yang ditulis oleh Al-Hasan kepada Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, dia menulis kepada Imam Al-Hasan untuk mencatat ciri-ciri pemimpin yang adil itu seperti apa. Harusnya seperti itu. Harusnya para pemimpin itu punya penasihat-penasihat spiritual yang memang ahli dalam agama, ahli di dalam Al-Quran, ahli dalam hadis-hadis Nabi SAW, supaya setiap keputusannya tidak keluar daripada firman Allah dan hadis Nabi SAW. Karena itu keadilan. Ya. Maka kemudian Imam Hasan mencatat sebuah surat permintaan wasiat daripada Umar bin Abdul Aziz untuk mencatat ciri-ciri pemimpin yang adil. Isi suratnya, "I'lam ya Amiral Mu'minin, innallaha ja'alal imamal adila kiwama kulli ma'ilin, wa qasda kulli ja'irin, wa salaha kulli fasidin, wa quwwata kulli dha'ifin, wa nisfata kulli madlumin, wa mafza'a kulli malhufin." Ketahuilah wahai Amiral Mukminin, sesungguhnya Allah telah menjadikan pemimpin yang adil itu pelurus setiap kebengkokan. Kalau ada yang bengkok di masyarakat, pemimpin yang meluruskannya. Ataupun pemberantas setiap kezaliman. Jadi kalau ada kejahatan di masyarakat, berantas oleh para pemimpin. Wa salaha kulli fasidin, dia memperbaiki setiap kerusakan.
Ada di masyarakat, ada undang-undang yang nyeleneh, langsung buatkan undang-undang yang sesuai dengan syariat. Wa quwwata kulli dhaifin, dan pemimpin adalah kekuatan bagi orang-orang lemah. Bukan melemahkan orang-orang yang lemah, tapi menguatkan orang-orang yang lemah. Ini mah tidak. Yang miskin makin miskin, yang kaya pula makin kaya. Ya. Kemudian wa nisfata kulli madhlum, dia sebagai penolong bagi siapapun yang terzalimi. Harusnya para pemimpin menolong siapapun yang menjerit karena dizalimi manusia, bukan dia pelaku kezaliman. Wa mafza kullu mal'uf, dan dia harus sebagai yang bisa menakut-nakuti orang-orang yang jahat supaya dia sadar. Itulah yang ditulis oleh Imam Hasan kepada Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifatul muslimin, yang dengan nasihat Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ini, Umar bin Abdul Aziz menjadi satu-satunya pemimpin yang adil setelah Khulafaur Rasyidin. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi yang ditulis dalam surat itu? Dia mengatakan, ya amiral mu'minin karra'is syafiq ala ibilihir rafiq. Wahai imam, wahai amiral mu'minin, jadilah pengembala yang memiliki sifat lembut kepada hewan gembalaannya. Itulah makanya Nabi SAW dikatakan oleh ahli sejarah, min ra'il ghanami ila ra'il umami, atau min riayatil ghanami ila riayatil umami. Nabi itu dididik oleh Allah mulai jadi pemimpin kambing-kambing menjadi penggembala, akhirnya terdidik menjadi pemimpin umat manusia. Dari mana Nabi SAW mendapatkan percontohan menjadi pemimpin umat selembut itu? Saat dia menggembala kambing, mendapatkan sifat-sifat itu. Makanya kemudian dia mengatakan, wahai amiral mu'minin, jadilah seorang pengembala yang lembut kepada gembalaannya. Ya amiral mu'minin, wassil yatama wa khazzin masakin wa yurabbi saghirahum wa yamunna kabirahum. Wahai amiral mu'minin, perhatikan anak-anak yatim, perhatikan orang-orang miskin, berikan pendidikan anak-anak kecil di antara mereka, sayangi orang-orang yang sudah tua di antara mereka. Ya amiral mu'minin, kal qalbi bainal jawaih tasluhul hawaij bisalahihi wa tafsudu bifasadihi. Wahai amiral mu'minin, seperti hati yang sangat lembut yang bisa membenahi yang rusak dan berusaha untuk memperbaiki yang rusak. Ya amiral mu'minin, huwal qa'im bainallah wa baina ibadi, yasma'u kalam Allah wa yusmi'uhum, wa yanzuru ila Allah wa yurihim, wa yanqadu ila Allah wa yakuduhum. Wahai amiral mu'minin, katanya, tegaklah di antara Allah dan di antara hamba-hambanya. Artinya, jangan lupakan Allah ketika mengurus rakyatnya. Dengar kalam Allah Al-Quran dan perdengarkan Al-Quran kepada rakyatmu. Jadi Imam Hasan meminta kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mendengarkan Al-Quran dan memperdengarkan Quran juga kepada orang lain, kepada rakyatnya. Sebab kalau pemimpin dekat dengan Quran, maka dia akan adil dalam kepemimpinannya. Lihat kepada Allah, kemudian perlihatkan Allah kepada mereka. Lihat kepada Allah, perlihatkan Allah kepada mereka. Maksudnya, dekatlah dengan Allah. Kemudian setelah dekat dengan Allah, ajak rakyatnya untuk lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi, sampai kepada ucapan ya amiral mu'minin, idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur fal asraru zahiratun wal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya amiral mu'minin, apabila engkau sudah masuk ke liang kubur,
Kemudian yang tidak tampak di dunia Allah tampakkan di hadapannya. Dan kitab-kitab catatan tidak ada satupun yang tertinggal dari dirimu. Baik yang kecil ataupun yang besar pasti ada catatannya. Apa yang kau akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ketika membaca surat itu, fabaka, dia pun menangis. Dan dia berusaha untuk mengamalkan nasihat Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Inilah contoh bagaimana kepemimpinan di zaman dulu itu luar biasa. Tapi sayang, cerita hanyalah tinggal cerita, kisah hanyalah tinggal kisah. Tidak pernah kemudian diambil ibrah dan pelajaran oleh para pemimpin sekarang. Betul kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sayati alaikum zaman walladzi ba'dahu syarru minhu. Akan datang zamannya di mana setelahnya pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Lihat pemimpin-pemimpin di zaman dulu dengan pemimpin-pemimpin di zaman sekarang. Kemana Umar bin Abdul Aziz? Kemana Abu Bakar? Kemana Uthman? Kemana Ali? Kemana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Kemana kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Islam hanya tinggal namanya, Al-Quran hanya tinggal catatannya. Itulah yang terjadi kepemimpinan di hari yang sekarang ini. Kalau di zaman Rasul saja, Rasul mengatakan kepada Abdullah ibn Samurah, jangan meminta kepemimpinan. Harusnya sabda Rasul itu berlaku di zaman sekarang. Harusnya ucapan Nabi SAW berlaku di zaman sekarang. Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas harusnya jangan menyodorkan diri. Ini tidak, kampanyenya saja aneh. Pilih saya, jangan pilih dia. Kalau zaman dulu pilih dia, jangan pilih saya. Slogan kampanyenya saja sudah berbeda, ibu ya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang sudah menjadi pemimpin, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan tersinggung dengan kritikan yang baik. Umar bin Khattab saat diangkat menjadi pemimpin, dia berjalan dengan Aslam ke pasar. Tiba-tiba ada nenek tua mengatakan, ya Umair, ittaqillah. Bukan ya Amiral Mukminin, bukan ya Umar, ya Umar. Umar itu bahasa Arab, itu ismu tasghir namanya, isim yang merendahkan. Dia mengatakan, ya Umar, wahai Umar kecil, bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kau anak-anak, kemudian jadi dewasa, kau tiba-tiba kau jadi pemimpin pula. Dari mana jalannya? Katanya. Tiba-tiba wanita ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kau Umar. Maka Umar menangis. Ketika itu Aslam marah dan mengatakan, ya Umar, biarkan aku akan hardik wanita itu. Kurang ajar betul dia. Kenapa tidak memanggil engkau Amirul Mukminin? Tapi Umar mengatakan, da'uha, tinggalkan. Kamu tahu siapa dia? Kata Aslam mengatakan, aku tidak tahu. Kata Umar, dialah Haulah bintu Hakim, wanita yang karenanya turun satu surat dari langit, itulah dengan sebutan suratul Mujadalah. Maka Umar pun kemudian mengambil ibrah dan langsung menangis ketika mendengar kalimat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mana ada pemimpin yang sekarang kau diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, kemudian langsung menangis, menyadari dirinya. Yang ada justru boleh jadi yang menasihatinya bisa saja ditangkap, dipenjarakan, atau dilenyapkan. Naudzubillah. Ya, wajar kalau Nabi SAW mengatakan afdalul jihad indallah, seutama-utama jihad di sisi Allah adalah kalimatul haq inda sultanil jair, nasihat yang baik di hadapan pemimpin yang zalim. Tapi sebagai ahli sunnah wal jamaah, kalau kita dihadapkan dengan pemimpin-pemimpin yang seperti ini, tetap kita harus taat, tetap kita harus mendengar selama perintahnya adalah kebaikan. Karena Rasul yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keterangan hadis yang ke-51 tentang tercelanya ambisi kepemimpinan. Kemudian di sini di ujung hadis Rasul mengatakan, idza halafta an yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khairun wa kafir an yaminika, muttafaqun alaih.
Dan apabila kamu bersumpah dengan sebuah sumpah, kemudian kamu melihat ada yang lebih baik dari sumpah itu, kerjakan yang lebih baik darinya dan bayarlah kafarah tebusan dari sumpah itu. Di sini sabda Nabi yang kedua dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, lihat dalam halaman ke-180. Termasuk di antara makna hadis ini adalah seseorang yang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban atau meninggalkan perkara sunnah, maka dia wajib membayar kafarah atas sumpahnya tersebut dan wajib melakukan perkara wajib dan sunnah yang ia telah bersumpah untuk meninggalkannya. Jadi contohnya adalah kalau seandainya seseorang bernazar untuk tidak melaksanakan sholat wajib, kalau saya sembuh saya akan meninggalkan sholat 5 waktu, kan konyol bu. Ya, kalau saya sembuh saya tidak akan sholat rawatib, kan bego orang yang ngomongin. Maka orang yang seperti ini dia harus bayar kafarah. Kalau sembuh bayar kafarah, tetap laksanakan sholat wajib dan laksanakan sholat sunnah. Itu maksudnya. Ya. Termasuk pula seseorang yang bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diharamkan atau perkara yang dibenci makruh, maka dia diperintahkan untuk meninggalkan perkara yang diharamkan atau perkara yang dibenci itu dan bayar kafarah atas sumpahnya. Atau dia bersumpah, kalau saya sembuh saya akan maksiat lagi, saya akan zina lagi, saya akan khamar lagi. Maka setelah sembuh jangan kemudian diikuti nazarnya, tapi bayar kafarah, kemudian hentikan maksiatnya. Kemudian kata beliau, 4 macam yang disebutkan itu termasuk dalam sabda fa'til ladzi huwa khairun, kerjakan yang lebih baik dari sumpahmu itu. Karena melakukan perkara yang diperintahkan dan meninggalkan perkara yang diharamkan secara mutlak, keduanya termasuk kebaikan. Inilah makna firman Allah, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, takwa dan menciptakan kedamaian di antara kalian. Ya, inilah di antara poin dari hadis yang ke-51. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Kalau ada yang bertanya silahkan. Enggak ada. Ya wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.